Prof, saya mau ke Bung Haris. Apakah saat ini kita memang sudah bebas untuk memberikan kritik kepada pemerintah, menurut Anda, menurut kacamata Anda, tanpa harus rasa was-was dan ragu? Kalau pakai pendekatan hukum dan negara, saya mungkin mau bilang tidak absolut. Bahwa kalau secara komparatif tadi Om Deddy bilang dari zaman Orde Baru memang kita surplus kebebasannya cukup baik, meningkat kita. Secara normatif, teksnya. Tapi belakangan dalam sisi prakteknya banyak dilema. Jadi kebebasan itu ada, tetapi dipraktekkan, tetapi pelaporan atau pemidanaan, represi, intimidasi terhadap kebebasan juga ada itu juga berjalan. meningkat. Jadi kebebasan itu ada, tetapi setelah mempraktekkan kebebasan itu juga ada intimidasi. Jadi makin variatif situasinya hari ini. Situasinya seperti itu. Nah, kalau saya mau simulasikan dalam pendekatan-pendekatan hak asasi manusia, saya pikir tadi mungkin definisi kebebasannya mungkin kita perlu rapikan juga. Dalam hak asasi manusia, kebebasan itu bukan berarti kita boleh datang bawa bambu ke rumah orang, kita hancurin terus kita bilang ngapain kamu begini, ini kebebasan berekspresi, enggak. Itu kekerasan. Ya enggak lah ya. Itu kebebasan, saya kasih contoh yang ekstrim. Itu bukan kebebasan. Nah, kebebasan itu persoalannya di Indonesia, ada freedom dan liberty diterjemahkan sama-sama sebagai kebebasan. Padahal dalam perdebatan keilmuan di dunia politik, hukum, freedom itu yang melekat pada si sosok manusia. Saya kasih contoh ekstrim tadi ke Ade ini. Besok Republik ini bubar, tidak ada konstitusi. Boleh nggak saya datang ke rumah dia ambil kuping? Kupingnya dia, fisik. Nggak boleh. Karena ada pasal namanya pasal rasa sakit di tubuhnya dia. Jadi saya nggak boleh, meskipun negara ini konstitusi kita berhenti, negara ini bubar, itu nggak boleh. Jadi itu freedom kita dibatasi oleh freedom pasal-pasal tentang dirinya, manusia, sosok manusianya. Liberty, dia lebih masuk pada soal kita janji nih bikin negara ini harus bla 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 melayani yang kita perdebatkan lah sepanjang hari, setiap hari di mana Republik ini berdiri. Nah itu ada fungsi negara, institusi negara dan lain-lain. Nah perdebatan kita, ya kan, kalau misalnya Om Deddy tadi bilang soal freedom ini absolut, saya pikir iya dalam konteks positifnya melekat pada si jiwa. Tapi tata kelola yang Prof. Henry ini kampanye sudah bertahun-tahun, itu soal tata kelola mengaturnya. Mana yang harus dibatasi, mana yang harus dilindungi. Kebebasan yang harus dilindungi ada. Mana yang boleh dibatasi dalam situasi tertentu, ada rujukannya, ada pengawasnya. Kalau dalam pembatasan itu merugikan, maka orang itu boleh komplain. Ada banyak pembatasannya. Nah, saat ini, Bung Haris, saya potong maaf. Ada kebebasan yang kalau memang dijalankan, justru tadi mengajak orang untuk melakukan A, melakukan B, itu yang kalau di kasus Rwanda, kebebasan yang seperti itu, ngajak orang untuk ngebunuh, itu nggak boleh. Jadi ada gak sesimpel itu juga hitam putih kebebasan itu sudah alam demokrasi kita. Tapi Anda sendiri merasa nggak sih cukup bebas untuk menyampaikan kritik di negeri ini sampai saat ini? Ya kadangkala justru ketidakbebasan atau hambatan terhadap kebebasan itu tidak muncul dari negara. Belum tentu muncul dari negara. Tapi dari sesama masyarakat. Belum tentu muncul dari regulasi. Tapi kadang-kadang muncul dari sensitivitas sosial. Begitu banyak orang itu yang sensitif. Sehingga dikit-dikit ngelaporin. Nah kalau kayak gitu kan susah ya Prof ya, dan mengukurnya kan susah. Dan yang dilaporkan itu sebenarnya kalau kita yang tahu hukum katakan, nggak masuk unsur-unsur hukumnya, tapi tetap aja dilaporin. Karena tadi sensitif saling bermusuhan, dan itulah konsekuensinya memunculkan pertentangan-pertentangan dan kadang-kadang menggunakan hukum untuk menghukum orang lain, Bung Mardhani, kelompok lain.